Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudaraku. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk belajar firman pada sore hari ini. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 8. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 8. Mari kita akan mendalaminya dan kita awali dengan berdoa. Tuhan, ini kami ingin mendalami firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh ada menolong kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membuka bacaan 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 8. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca adalah satu ungkapan syukur dan nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pertanyaannya adalah kenapa ada ungkapan syukur dan ada nasihat itu? Kemungkinan karena Timotius sedang berhadapan dengan satu permasalahan yang membuat dia cukup putus asa dan bersedih. Timotius dipercaya oleh Rasul Paulus untuk bisa melayani satu jemaat yang cukup besar di kota Korintus. Sesuatu yang tidak mudah menghadapi banyak orang dengan tingkat pendidikan yang lumayan terdidik dan dia sendiri masih berusia muda di tengah-tengah kumpulan jemaat yang usianya sudah matang. Dengan keadaan seperti itu tentu menjadi satu hal yang penuh dengan gejolak. Tidak mulus-mulus semua pelayanannya. Putus asa itu dijawab oleh Rasul Paulus dengan mengucap syukur. Mengucap syukur untuk dirinya yang boleh melayani dengan hati yang murni. Tetapi juga mengucap syukur untuk Timotius yang juga melakukan pelayanan dengan tulus ikhlas. Dan mengingatkan kepada Timotius pelayanan yang datang dan dapat diselesaikan dengan baik dalam pekerjaannya itu semua didasarkan bukan karena kepintaran pengetahuan atau karena umur atau karena banyak hal yang dikira manusia, tetapi karena iman. Oleh karena itulah Timotius diperingatkan oleh Rasul Paulus
berkaitan soal iman. Aku teringat akan tetesan air matamu. Jadi bukan kali pertama kamu meneteskan air mata dalam pelayanan. Kamu juga dulu pernah meneteskan air mata di dalam pelayanan. Dan aku selalu teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tidak tiba-tiba datang, tetapi iman yang telah dipersiapkan oleh generasi sebelumnya dalam keluargamu, yaitu oleh nenekmu Lois dan oleh ibumu Yunike. Kamu lebih daripada cukup untuk menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Karena itu, Rasul Paulus berkata, kobarkanlah, nyalakan api imanmu, lakukan pelayananmu dengan semangat. Dan Rasul Paulus berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi jangan takut, jangan gentar. Kamu punya lebih daripada cukup bekal untuk melakukan pelayanan, yaitu iman yang telah dipersiapkan oleh generasi penerusmu. Kamu dapat melakukannya. Bapak Ibu, iman tapi tidak hanya bekerja hanya dalam ruang lingkup pelayanan. Iman juga dapat diterapkan dalam ruang lingkup kehidupan yang lain. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam mendidik anak, dalam berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita rasa putus asa. Kadang-kadang kita menangis atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, entah berupa tanggung jawab sebagai suami, atau tanggung jawab sebagai ibu, atau tanggung jawab sebagai pekerja, dan kita merasa putus asa. Bacaan firman Tuhan ini bagus sekali. Di dalam segala putus asa yang dialami oleh Timotius, Rasul Paulus mengingatkan tentang pelayananmu tidak gagal. Apa yang engkau kerjakan dapat engkau kerjakan dengan baik. Ingat bahwa hasil terbaik yang dapat dikerjakan dalam kehidupan yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan dapat engkau selesaikan dalam iman. Iman yang Tuhan berikan. Iman yang telah dipersiapkan oleh generasi sebelumnya. Nyalakan api iman itu. Miliki roh keberanian dan bukan ketakutan. Dan selesaikan dengan baik. Segala tantangan, entah pelayanan, entah sebagai orang tua, entah sebagai pekerja di tempat pekerjaanmu. Karena Tuhan akan menolong setiap orang yang menaruhkan iman kepadanya. Dia akan memberikan roh keberanian, roh yang akan mengerjakan segala sesuatu dengan baik di dalam diri kita. Oleh karena itu, peganglah iman. Dan yang kedua, peliharalah dan terus lestarikan iman di dalam keluarga kita. Anak-anak kita, itulah kenapa ada tulisan Lois dan Yunike di situ. Bagaimana peran pendidik-pendidik iman mempersiapkan iman yang masih kecil menjadi iman yang kuat datang dari keluarga. Itu firman untuk kita sore hari ini. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mengucap syukur untuk hari ini yang boleh kita lalui dengan baik bersama Tuhan. Dan saat ini kita akan segera memasuki waktu berbuka. Mengucap syukur atas berkat makanan minuman yang telah Tuhan siapkan. Dan teruslah punya niat dan komitmen untuk hidup bersama firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.